Halo teman-teman, kembali lagi dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah materi yaitu tentang ragam bahasa. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfiansa sebagai moderator. Lalu ada teman saya, Eka Rahmawati sebagai penyaji 1, dan Ratna Oktavianti sebagai penyaji 2, serta yang terakhir ada Mei Mei sebagai penyaji 3. Ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang pemakaiannya berbeda-beda. Menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicaraan, kawan bicara dan orang yang dibicarakan, serta media pembicaraan. Ragam bahasa tidak berfungsi sebagai atribut tetap seorang pembicara. Bahasawan yang kompeten biasanya menguasai berbagai jenis ragam bahasa yang dan mampu menyesuaikan ragam yang dipakai dengan situasi dan tujuan berbahasa. Fungsi ragam bahasa. Fungsi bahasa Indonesia dalam kapasitasnya sebagai bahasa nasional. 1. Mampu menyatukan ribuan bahasa yang beragam di Indonesia. 2. Simbol kebanggaan nasional. 3. Simbol identitas nasional. 4. Mampu menyatukan berbagai kelompok etnis. 5. Pemersatu antar budaya dan antar regional. Fungsi sebagai bahasa negara. 1. Bahasa resmi negara. 2. Bahasa pengantar dalam pendidikan. 3. Budaya dan pengembangan alat-alat ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Komunikasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan nasional. Indonesia berdasarkan media, ragam lisan. Ragam bahasa baku lisan didukung oleh situasi pemakaian, sehingga kemungkinan besar terjadinya pelepasan kalimat. Walaupun demikian, ketepatan dalam kelengkapan unsur-unsur di dalam kelengkapan unsur-unsur struktur kalimat tidak menjadi ciri kebakuan dalam ragam bahasa lisan. Ragam lisan. 1. Memerlukan orang kedua atau teman bicara. 2. Tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. 3. Tidak harus memperhatikan unsur gramatik, hanya perlu intonasi dan bahasa tubuh. 4. Berlangsung cepat. Sedangkan ragam tulisan dalam penggunaan ragam bahasa baku, tulisan makna kalimat yang diungkapkan tidak ditunjang oleh situasi pemakaian. Oleh karena itu, diperlukan kecermatan dan ketepatan di dalam pemilihan kata. Penerapan kaidah, ejaan, struktur bentuk kata, dan struktur kalimat. Ciri-ciri ragam tulisan. 1. Tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. 2. Tidak tergantung situasi, kondisi, ruang, serta waktu. 3. Harus memperhatikan unsur gramatikal. 4. Berlangsung lambat. 5. Selalu memakai alat bantu. Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa Indonesia terdiri dari ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. Contoh dari ragam dialek. Gua udah baca buku itu. Contoh ragam terpelajar. Saya sudah baca buku itu. Contoh ragam resmi. Saya sudah membaca buku itu. Contoh ragam tak resmi. Saya sudah baca buku. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Berdasarkan topik ragam bahasa terdiri dari ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa hukum, ragam bisnis, ragam agam, dan ragam sosial. Ciri-ciri ragam ilmiah. 1. Penggunaan bahasa dan kalimat efektif. 2. Menghindari bahasa bermakna ganda. 3. Adanya keselarasan dan keturuntunan antar posisi dan antara lin. Contoh ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. 1. Dia hukum karena melakukan tindakan pidana atau ragam hukum. 2. Setiap pembeli di atas nilai tertentu akan diberikan diskon. Ragam bisnis. 3. Cerita itu menggunakan unsur flashback atau ragam sastra. Ragam bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat. Pemakaiannya sebagai bahasa resmi. Ciri-ciri bahasa baku. 1. Pembicaraan di depan umum seperti ceramah, pidato, dan sebagainya. 2. Komunikasi resmi seperti dalam surat menyurat dinas. 3. Wacana teknis seperti dalam laporan resmi, karya ilmiah, buku pelajaran, dan sebagainya. Sedangkan kata tidak baku merupakan kebalikan dari kata baku.
di mana kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang ditentukan. Biasanya ini muncul dalam percakapan sehari-hari. Tidak ada ciri-ciri pengguna kata ini karena digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Ragam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi pembicaraan, sesuai dengan lawan bicara, tempat pembicaraan, dan ragam pembicaraan. Sesuai kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia seperti dalam kaidah ejaannya, istilah, dan tata bahasa. Seperti yang ditulis dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau Depdiknas tahun 1988. Ragam bahasa berdasarkan media pembicaraan. Ragam bahasa lisan terbagi menjadi 4. 1. Ragam bahasa cakapan. 2. Ragam bahasa pidato. 3. Ragam bahasa kuliah. 4. Ragam bahasa panggung. Sedangkan ragam bahasa tulisan terbagi juga 4. 1. Ragam bahasa teknis. 2. Ragam bahasa undang-undang. 3. Ragam bahasa catatan. 4. Ragam bahasa surat. Baik, yang terakhir ada dampak positif dan negatif dari ragam bahasa. Dampak positif dari penggunaan ragam bahasa yang pertama memperkaya kosakata, menambah wawasan, dan memperlihatkan tingkat intelektualitas yang lebih tinggi. Dan untuk dampak negatifnya, yang pertama, berubahnya ragam bahasa seseorang mengikuti pergaulan. Dan yang kedua, munculnya istilah-istilah baru yang kurang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia.